Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit nasihat kepada semua teman-teman yang berjudul waktu mustajab untuk kita berdoa. Kehidupan itu adalah roda yang berputar. Kadangkala kita ada di atas, kadangkala kita ada di bawah. Kadangkala kita senang, kadangkala kita sedih, susah, gelisah, dan lain sebagainya. Apabila keadaan kita memang dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang berkecukupan, merasa bersyukur, merasa hidup ini lapang, hidup ini dijalani, bersyukur, beribadah, maka tidak jadi soal ya. Tetapi apabila ada di antara kita merasa gelisah, susah, sulit, sempit, tidak tahu harus berbuat apa, kadang ada rasa putus asa dan lain sebagainya. Jika itu yang terjadi, maka kita sebagai seorang muslim hendaklah jangan serta-merta putus asa, patah arang, atau merasa down. Bukankah di dalam Islam kita selalu diajarkan untuk berpasrah diri, untuk mengikhlaskan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan, memaafkan. Nah, itu semua membuat kita menjadi lebih lapang, menjadi bisa lebih menerima keadaan kita, keadaan keluarga kita, atau mungkin pasangan kita yang bermasalah, keluarga kita, anak kita yang bermasalah. Maka harus kita sadari bahwa masalah-masalah itu adalah ujian hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah akan melihat apakah hambanya mampu untuk melewati setiap ujian yang Allah berikan. Memang demikianlah hidup yang Allah sudah gariskan kepada kita, bahwa setiap ujian itu merupakan jalan untuk kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia, setiap hamba Allah tentu akan digariskan dengan ujian, dengan jalan hidup yang berbeda-beda. Kadang kala ada yang senang, kadang kala ada yang sedih, kadang kala ada yang terpuruk, bangkrut, usahanya bangkrut misalkan, atau keluarganya sedang broken home, dan lain sebagainya. Dari situ kita harus menyadari ya bahwa Allah tetap selalu bersama kita. Allah selalu melihat kita, mendengarkan kita. Nah, dengan begitu maka kita harus kembalikan setiap persoalan yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Nah, selain Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk beribadah 5 waktu dalam sehari, di mana kita bisa bertemu Allah, berkeluh kesah kepada Allah, mengadukan setiap persoalan yang kita hadapi. Namun di sisi lain Allah memberikan waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa, berserah diri, mengadu lebih dalam lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja waktu-waktu mustajab yang bisa kita lakukan ketika kita sedang mengadukan persoalan diri kita? Pertama, yang sudah tidak asing lagi kita dengar ya setiap harinya, yaitu antara azan dan iqomah. Nah, antara azan dan iqomah itu adalah waktu yang Allah berikan menjadi waktu yang sangat mustajab ketika kita hendak berdoa kepadanya. Atau ketika kita mempunyai keringanan langkah untuk pergi ke masjid, maka hendaklah kita melakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Setelah itu baru kita berdoa sebanyak-banyaknya, mengadu segala persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktunya iqomah tiba. Yang kedua, saat sujud terakhir ketika kita melakukan sholat 5 waktu. Disitulah ketika selesai kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka kita lanjutkan dengan doa-doa di mana kita ingin berserah diri kepada Allah. Jika kita mengucapkannya dalam bahasa Indonesia, maka ucapkanlah dalam hati kita. Apabila kita mengucapkannya dengan doa bahasa Arab, maka ucapkanlah seperti kita membaca doa-doa dalam sholat kita. Yang ketiga,
setiap habis sholat tahajud, yaitu di 1/3 malam, hendaklah kita sholat tahajud terlebih dahulu, baru kemudian kita berdoa, mencurahkan segala persoalan dan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita minta solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah ketika kita menjelang berbuka puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib di bulan Ramadan, hendaklah kita manfaatkan waktu ketika kita hendak berbuka puasa untuk benar-benar berpasrah diri, mendoakan yang terbaik untuk diri kita, meminta sesuatu yang kita inginkan untuk kelapangan hati kita, kelapangan rizki kita, untuk kesehatan kita, dan kebaikan-kebaikan kita dan keluarga kita. Yang kelima adalah ketika hujan turun dan terdengar petir menyambar. Nah, disitulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya, berzikir, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti sebuah riwayat bahwa dalam setiap titik hujan yang Allah turunkan ke bumi disertai oleh malaikat-malaikat Allah. Yang keenam adalah di majelis-majelis ilmu yang kita ikuti, baik itu majelis pengajian di kampung kita, di pondok-pondok pesantren terdekat rumah kita, maupun ketika kita mendatangi majelis ilmu, ketika ada penceramah-penceramah besar yang datang di daerah kita. Manfaatkan semaksimal mungkin majelis-majelis ilmu tersebut untuk kita banyak-banyak memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah ketika kita sedang berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Jadi ketika kita dalam keadaan berpuasa, maka banyak-banyaklah berdoa, memohon, mengadu segala persoalan kita agar kita dilapangkan dada, dilapangkan semua jalan kita, dimudahkan penyelesaian dari persoalan-persoalan hidup kita. Dengan demikian Allah akan merasa hambanya menginginkannya, hambanya mengadukan segala persoalannya, dan hambanya ingin dibantu setiap persoalan hidupnya. Bukankah dalam sebuah riwayat juga dijelaskan Allah itu senang sekali melihat hambanya banyak berdoa kepadanya, hambanya banyak memohon kepadanya, karena Allah juga sesuai dengan prasangka hambanya. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, yaitu di hari Jum'ah. Hari Jum'ah merupakan hari besar umat Islam, di mana Allah memberikan keutamaan-keutamaan pada hari Jumat, yaitu segala sesuatu, segala perbuatan baik yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya, akan diberikan ganjaran yang sebanyak-banyak mungkin ketimbang kita melakukannya di hari-hari biasanya. Maka janganlah kita sia-siakan hari Jumat yang setiap minggunya kita lalui, karena hari Jumat merupakan hari besar atau hari raya bagi umat Islam di setiap pekannya. Nah, demikianlah beberapa waktu-waktu mustajab yang bisa kita manfaatkan untuk kita memohon sebanyak-banyaknya kepada Allah Rabb yang maha melihat, maha mendengar setiap keluh kesah hambanya. Seperti yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu ala bizikrillah tatfa'innul qulub. Artinya, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tentram dan tenang. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan, hal yastawil lazina ya'lamuna ma la ta'lamun. Artinya, tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka di sini kita jadikan sebuah pelajaran untuk agar kita bisa mengetahui lagi lebih dalam tentang kaidah-kaidah keislaman kita, bahwa hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa harus dengan usaha yang berat, yaitu dengan mengetahui waktu-waktu mustajab agar doa kita, istighfar kita, zikir kita juga didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita terus belajar dan belajar
menimba ilmu agama kita, bahwa akan banyak sekali berkah-berkah yang Allah berikan kepada kita dalam keislaman ini. Semoga kita semua tetap dalam nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, agar kita selalu berada di jalan lurus untuk terus beribadah tak putus-putusnya kepada Allah, memohon segala ampunan agar kita bisa merasakan surga yang Allah janjikan kepada kita sebagai umat muslim. Demikian sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.